Semuanya untuk siapa? Untuk pendeta. Enggak. Untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu persiapkan yang terbaik. Haleluya. Mazmur 150 ini adalah seruan sorga bagi semua makhluk hidup. Untuk apa? Memuji, menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. Baca lagi sama-sama. 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, seringkali kita mengajar, seringkali kita menegur, tapi nggak pakai mazmur. Makanya teguran kita itu buat orang sakit hati. Saya nggak bakal ketemu dia lagi. Oh, di gereja aja pakai jas, pakai dasi, pakai mic, seperti pendeta yang ada di depan saudara. Tapi kalau dia tegur, oh rasanya dunia mau kiamat. Nah, pernah dengar itu? Ya. Jadi kalau kita mau menegur, pakai mazmur, pakai pujian kepada Allah. Artinya kita nggak ngomong sendiri. Siapa pernah ngalamin ini? Pak Pendeta, saya pengen tegur anak saya. Tapi Pak Pendeta tahu kan, dia loh sekarang yang topang ekonomi keluarga kita. Pak Pendeta kan tahu kan saya di PHK. Nah, anak saya itu loh yang dukung ekonomi keluarga kami. Tapi masalahnya dia hidup dalam dosa, Pak Pendeta. Terus gimana dong? Apa yang bisa saya lakukan? Doakan dia. Pada waktunya tegur. Kalau tegur nggak mungkin Pak Pendeta. Nggak mungkin. Nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita bermazmur di dalam teguran kita, bukan berarti kita mau tegur dia. Kita, kalau anak-anak yang lebih kecil ya kita pakai rotan kan. Bukan berarti kita pakai rotan sambil kita bermazmur. Hari ini papi hajar kamu. Bukan begitu mazmurnya. Tapi kita sedang menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena kita rasa kita nggak mampu tegur anak kita. Kita bersama dengan Tuhan Yesus. Itu maksud bermazmur. Nah, kalau bermazmur dalam gereja beda lagi ya kan? Tadi Bapak Ibu Saudara bermazmur. Kita bermazmur menaikkan pujian kepada Tuhan. Tapi di dalam aktivitas keseharian kita, sambil kita bergumul untuk banyak hal yang gak dapat kita selesaikan, kita bergumul bersama dengan Tuhan. Sambil memuji, menyembah Tuhan, naikkan mazmur kepada Tuhan. Itu maksudnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Wahyu 4 ayat yang ke-11. 2, 3. Wahyu 4 ayat 11. 2, 3 bukanya. Nanti bacanya 2, 3 lagi. Wahyu 4 ayat 11. 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Haleluya. Nah, ini yang Tuhan pesankan kepada kita. Jadi kebenaran ini memberikan dasar teologis. Mengapa Tuhan itu layak dipuji? Mengapa dia layak disembah? Karena dia adalah pencipta. Dia adalah apa lagi? Pemelihara. Dia adalah sentral penyembah. Haleluya. Saya pernah kasih orang berkat. Orang itu rasa berkat yang dia dapat itu besar sekali. Dan dia terkaget-kaget dapat berkat itu. Punya respon yang luar biasa. Dia sampai bersaksi dan menangis. Saya nggak nyangka saya bisa dapat berkat sebesar itu. Saya pikir yang akan tolong saya, bos saya. Ternyata kok Pak Pendeta bisa kasih saya dengan jumlah yang begitu besar. Saya juga nggak tahu. Dan kita berterima kasih ketika kita mendapatkan sesuatu di luar pikiran kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Atau yang lain biasa-biasa aja. Kalau Tuhan nggak kasih, masa saya nggak akan pergi beribadah. Itu duniawi Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
Kalau gereja nggak perhatikan saya nggak akan gereja situ lagi. Saya cari gereja yang banyak aplikasinya. Bukan begitu. Semua dari Tuhan. Maka kita memuji Tuhan bukan untuk pendeta, bukan untuk GPD Green Lake City, tetapi untuk siapa Bapak Ibu Saudara? Untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama, kalau saya menyanyi itu benar-benar untuk Tuhan Yesus. 2, 3. Nah sekarang pemain musik. 2, 3. Kalau saya bermain musik, haleluya. Itu dia. Sekarang untuk pelayan-pelayan yang lain. Kalau saya melayani untuk Tuhan Yesus. 2, 3. Untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Nah karena itu perlu berlatih. Berlatih aja gak cukup. Perlu waktu khusus dengan Tuhan. Berdoa. Berpuasa kalau boleh. Disiplinkan diri sendiri. Berpuasa. Kita berpuasa bukan supaya nanti kalau kita nyanyi sekian ribu orang rebah di sisi kanan, sekian ribu, 10.000 di sisi kiri, dan lain sebagainya. Belum di depan, belum di belakang, belum di balkon, belum di basement, dan lain sebagainya. Bukan itu. Kita berpuasa supaya waktu kita menyanyikan pujian itu, bukan kita senangin orang, tapi senangin Tuhan. Amin. Haleluya. Hari-hari ini banyak orang berpikir dia sudah melayani all out, tapi bukan untuk Tuhan. Supaya yang di sana tuh terkesan gitu ya. Seperti ilustrasi saya beberapa waktu yang lalu. Ada pemain musik, dia main musiknya luar biasa. Dia main bass atau main gitar gitu. Pokoknya wah. Karena fokusnya bukan kepada Tuhan. Tapi dia lihat yang di sana kok cantik banget ya. Jadi dia main sejadi-jadinya. Wah kalau boleh itu gitar, dia bisa bawa ke sana kemari. Dia ingin peragakan bahwa ini loh gua. Dia nyanyi, dia mainkan, wah gitarnya luar biasa. Sambil dia sekali-sekali dia lirik wanita itu. Dan anehnya waktu dia lirik wanita itu senyum. Ya, dia main tambah jadi lagi. Wanita itu senyum karena dia memberikan senyum duluan. Tapi selesai waktu ibadah, dia cepat-cepat datang beresin gitarnya. Ini pelayan yang baik. Dia beresin gitarnya, dia simpan yang baik. Lalu dia cepat-cepat pergi ketemu dengan wanita itu. Lalu dia tanya, siapa namamu? Tinggalnya di mana? Aku lo terkesan dari awal lo lihat kamu, aku jatuh cinta. Nah karena sudah ngomong sudah sekian waktu, akhirnya datang saudaranya. Pak, kenapa Pak? Ini saudara saya. Maaf Pak, saudara saya ini bisu dan tuli. Kalau kita melayani untuk siapa? Supaya nggak kecewa. Amin. Haleluya. Yang kedua, menurut keperluan setiap hari. Luar biasa. Dulu para penyanyi diwajibkan untuk melayani setiap hari. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu Saudara? Menunjukkan bahwa pujian penyembahan yang kita naikkan itu harus berlangsung kontinu. Amin. Haleluya. Itu satu kebutuhan. Coba Bapak Ibu Saudara tanamkan dalam diri kita ini bahwa kalau kita menyanyi itu kebutuhan kita. Haleluya. Kita menyembah Tuhan itu kebutuhan kita. Kalau kita nggak menyembah Tuhan, kita nggak, ya Bapak Ibu Saudara tahulah, kalau misalnya satu hari dalam satu minggu, kita nggak ikut doa di pagi hari, kira-kira rasa gimana? Oh saya biasa aja Pak Pendeta. Nah itu kemungkinan besar apinya jauh dari dirinya. Hanya ikut karena satu dan lain hal. Ntar nanti ditanya sama anggota penjaga menara, kamu loh sudah lama nggak ikut doa kemana aja? Jadi nggak enak aktifkan kamera. Maksudnya aktifkan Zoom, tapi orangnya nggak ada di situ. Nah itu namanya bohongin Tuhan. Jadikan ketika kita memuji menyembah Tuhan adalah satu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Tuhan. Bisa bilang amin. Kenapa? Dia yang ciptakan kita kok.
Suara kita dari Dia, semua fasilitas hidup kita dari Dia. Dia layak menerima pujian penyembahan kita. Amin, haleluya. Kalau kita jadikan pujian penyembahan sebagai kebutuhan kita, berbeda Bapak Ibu Saudara. Seorang pengamen, dia cinta Tuhan luar biasa. Tahun 80-an, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kerjaannya dia itu ngamen. Saya lupa persis tahun 80 berapa itu. Dia ngamen. Setiap hari dia ngamen. Ada kebiasaan jam-jam tertentu, dia datang ke satu rumah, dia ngamen di situ, lalu dia pulang. Nanti dia dapat pisang goreng, dia dapat pisang rebus, dan lain-lain itu dia bawa pulang. Nah satu hari dia dapat satu kantong, dia pikir itu hal yang biasa. Sampai di rumah dia letakkan gitu aja, dia pikir nanti pagi-pagi ya keluarga bisa sarapan lah berkat itu. Dia tidur. Tapi salah satu anggota keluarga waktu buka itu, dia kaget sekali. Hah, uang begini banyak dari mana? Kamu mencuri atau kamu ngamen? Tahun 2.500.000. Itu tahun 80-an. Tahun sekarang, kalau Bapak Ibu dapat 2.500.000, senang nggak? Oh nggak biasa, saya mah biasanya dapatnya MM-an Pak. Oh ya udahlah, itu lain lagi ceritanya. Tapi senang nggak dapat uang? Itu pengamen, dapat 2,5 juta. Kok bisa? Bisa! Kenapa? Yang punya langit, bumi, dan segala isinya adalah Dia yang layak menerima pujian kita. Haleluya! Makanya kalau kita nyanyi, nggak usah macam-macam. Pokoknya satu macam aja. Tuhan senang nggak? Itu aja. Selesai. Makanya kalau orang kritik sama yang WL, sama singers, sama pemain musik, biarin. Gua udah siapin semua kok. Tiba-tiba gua gugup, gimana lagi? Tapi semua untuk Tuhan. Tuhan lebih tahu hati kita. Amin. Haleluya. Saya satu hari WL. Saya pikir hari itu suara saya kurang bagus. Karena saya tiba-tiba WL dan suara saya hilang. Jadi saya rasa saya nggak sukses WL hari itu. Tapi saya kaget. Menjelang malam ada satu orang WA saya. Pak Pendeta, boleh nggak saya kasih nomormu kepada seseorang? Kenapa? Dia rasa diberkati dengan pujian kamu kayaknya yang kamu bawa. Oh gitu ya? Ya saya kirim aja nomor saya. Silakan kamu mau kasih nomor silakan. Nggak lama lagi dapat WA. Pak Pendeta, saya namanya ini. Boleh nggak saya minta nomor rekening? Nah, minta apa, nomor apa? Nah itu sudah. Kalau gitu langsung terang mata. Ya. Yang ketawa pasti pernah mengalami. Saya cepat-cepat kirim. Saya takut dia berubah. Waktu saya kirim, dia bilang, Pak Pendeta terima kasih. Saya diberkati sekali dengan pujian tadi. Hah? Sementara saya merasa saya bukan siapa-siapa. Suara saya habis kok, yang nyanyi singers. Suara saya hanya pasang kode aja. Selesai. Dapat berkat loh. Tuhan yang tahu kita. Tuhan yang tahu hati kita. Orang mau protes kita nyanyi nggak benar. Dia nggak tahu kita sudah persiapan habis-habisan. Dia nggak tahu kita doa puasa sampai kita dapat lagu-lagu itu. Silakan orang mau bilang apa sama kita. Yang penting kita dengan Tuhan beres. Amin. Karena kita tahu waktu kita bermain musik, waktu kita menyanyi, waktu kita melayani, semua fokus untuk Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Itu dia. Kalau itu yang kita lakukan, percayalah Bapak Ibu Saudara, kemanapun kita pergi dan beradab, berkat Tuhan mengejar kita. Haleluya. Karena itu persiapkan diri. Yang perintah kita ini bukan raja dunia. Yang perintah kita untuk memuji menyembah Tuhan bukan raja-raja di sana, bukan presiden kita, tapi yang memerintah kita adalah raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya lakukan yang terbaik. Siapkan yang terbaik. Kalau kejadiannya di luar dugaan kita, ya udahlah, gimana lagi. Saya ingat ada seorang WL yang cukup dipakai sebenarnya. Cuma nggak tahu apa hari itu kok jadi berubah. Dia pimpin lagu pada zaman itu ya. Belum zaman sekarang. Sekarang lagu-lagu sudah baru-baru. Dulu ada satu lagu.
Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Jemaat Tuhan diberkati luar biasa. Apalagi yang punya masalah banyak dan hutang banyak. Pengen cepat-cepat Tuhan datang supaya hutang clear, kita diam di sorga. Ini nyanyi sungguh-sungguh. Ini WL-nya juga tambah sungguh-sungguh. Tapi entah mengapa tiba-tiba berubah lagunya. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Mungkin lusa atau di lain. Dia kaget loh. Kok nyanyi lagu ini? Bukannya tadi lagu Kapan Yesus Kembali. Ya itu WL dari sekuler begitu ya. Jadi rupanya ada angin-angin segar dari dunia lain yang bisa masuk juga. Itu bisa saja salah Bapak Ibu Saudara. Itu bisa saja terjadi. Tapi Tuhan tahu hati kita. Amin. Sebenarnya tuntun kita. Cuma kadang-kadang Tuhan izinkan kita dipermalukan. Supaya kita belajar. Kita belajar lebih dan lebih lagi. Kalau kebiasaan kita, tanya itu para WL itu. Kalau kebiasaan kita nyanyi, memuji Tuhan. Kita punya lagu yang banyak. Ya kan? Kita nyanyi itu bukan sekedar nanti kalau kita mau melayani saja. Tapi jadikan satu kebiasaan. Sehingga waktu kita nyanyi, wah langsung mengalir. Apalagi pemain musik. Kalau biasa, kalau sudah menyatu dengan pengkhotbah, sudah menyatu satu roh di dalam ibadah yang sama, itu sudah connect semuanya. Ini sebenarnya, sepertinya selesai khotbah ini, pasti kita nyanyi lagu apa. Udah langsung tahu, udah langsung terkoneksi. Saya lihat di beberapa gereja mereka sudah ada yang main, ada yang waktu khotbah, ada yang main musik juga begitu ya. Itu memang tidak dicatat sih di Alkitab, tetapi itu hal-hal yang dilakukan mungkin ada perubahan-perubahan lah begitu ya di dalam kelangsungan sebuah ibadah. Ya silakan saja. Saya pun tidak melarang untuk hal itu. Tapi seringkali mereka sudah terkoneksi dengan pembicara. Sehingga waktu ngomong apa, dia mainkan lagu itu. Jadi pembicaranya langsung angkat lagu. Karena memang pembicaranya memang seorang WL juga begitu ya. Jadi enak gitu ya. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah kalau kita terbiasa untuk memuji menyembah Tuhan, dalam situasi sulit sekalipun kita sudah terbiasa memuji Tuhan. Bisa bilang amin? Kalau enggak percaya mari kita baca 2 Tawarik 20 ayat 2. 2 Tawarik 20 ayat 20 sampai 22. 2 Tawarik 20 ayat 20 sampai 22. 23. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Ayat 21 lebih kencang. 23. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ayat 22, 23. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Amin. Seringkali orang bilang begini, "Ayo nyanyi dong." Enak aja lu, coba lu yang ngalamin kayak gua. Pasti lu jangankan mau menyanyi, batuk aja udah gak karu-karuan. Seperti orang terserang jantung dan lain-lain sebagainya dan teman-temannya. Sekarang banyak-banyak penyakit ya. Coba sebutkan salah satunya. Sakit jantung, sakit apa lagi? Asam urat, apa lagi? Gagal ginjal, apa lagi? Kanker, apa lagi? Nah, dan teman-temannya. Pak Pendeta maksudnya apa nih sebut nama-nama penyakit? Buat rahasia saya terbongkar aja. Bukan, justru itu kita ucapkan di hadapan Tuhan. Sakit apapun yang kita alami, ini terbukti ketika orang menyanyi,
mujizat terjadi. Haleluya. Ini bukan hanya sakit tentang kesehatan diri, tapi ketakutan besar yang sedang melanda Yehuda pada waktu itu. Tapi pemimpin mereka suruh apa? Suruh nyanyi. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Jangan anggap remeh. Makanya kalau kita doa pagi jam 5 langsung ikut nyanyi sampai selesai. Kalau pendeta lagi khotbah, kita dengar baik-baik apa pesan Tuhan. Tapi pujian itu akan menghidupkan pendengaran kita supaya kita nggak salah nangkap. Bisa bilang amin. Karena itu nyanyi sungguh-sungguh, nyanyi sungguh-sungguh. Kita mulai nyanyi doa pagi ini mungkin sebelum tahun 2019. Doa di pastori. Ada yang datang doa di sana sama-sama. Lalu kemudian yang satunya dipanggil Tuhan ke sorga. Yang satunya datang bawa motor. Bapak Ibu Saudara masih ingat kan? Ya. Sebelum pindah, dia sering WL di sini. Tante Ripka. Tapi kemudian COVID. Anaknya bilang, "Mah, jangan pergi dong. Nanti kalau kena virus gimana?" Udah, dengar-dengaran. Tapi hatinya rindu. Lama-lama saya berpikir, kalau jemaat di rumah, mau doa enggak bisa. Pas saya baru mikir, ada orang yang bilang, mau enggak dikasih Zoom? Mau. Itu dia bayar setiap tahun. Jadi Zoom kita itu dibayarin orang. Kalau kita pakai yang berbayar, kalau kita pakai yang gratisan, 45 menit mati. Ini kita bisa pakai berjam-jam, dibayarin orang. Akhirnya dari situlah penjaga menara ini mulai berkembang. Sekarang ada di Bali, sekarang ada di Kupang, sekarang ada di Hong Kong, sekarang ada di mana-mana lagi. Ya sudahlah, pokoknya di Indonesia. Yang belum ada di mana ya? Ya Bapak Ibu Saudara ingatlah. Nanti kalau belum ada, kalau ada teman di sana, ajak ikut doa bareng. Kita pikirkan hal itu simpel kan? Apa artinya sih doa pagi? Apa artinya nyanyi-nyanyi pagi-pagi? Kemarin kami pergi ke Bali, ada hamba Tuhan dari NTT, Gembala GSJA. Dia yang pimpin. Pujian penyembahan, dia main keyboard, istrinya WL. Jadi terus berjalan. Ada yang bilang begini, Pak Pendeta, pasang dong nomor rekening di bawah. Siapa tahu ada yang tergerak mau transfer. Dalam hati saya enggak perlu yang begitu. Bukan kita enggak perlu duit. Sekali lagi, bukan kita enggak perlu duit. Gereja kita butuh duit banyak. Tapi enggak, itu pure dari kita untuk Tuhan. Biarkan Tuhan yang lihat. Karena firman Tuhan bilang, langit, bumi, dan segala isinya. Itu kepunyaan Tuhan. Haleluya. Itu baca di situ, coba baca. Apa ayatnya? Atau di sini yang tulis ya. Baca kencang. Siapa bisa baca silakan. Pakai mic. Baca ayatnya itu di peti persembahan itu. Bahkan dekat-dekat. Silakan baca. Persembahan. Sebab daripada mula segala-segalanya. Saya ulang ya. Persembahan sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 14. Nah, 1 Tawarik berapa? 29 ayat 14. Ayo kita baca sama-sama. Silakan pilih. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Oh, waktu kita datang kepada Tuhan itu semua kepunyaan Tuhan. 2, 3. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsa sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita bisa memberikan persembahan bukan karena kita. Haleluya. Kalau kita bisa datang, konsentrasikan diri.
Saya ke gereja ngapain? Jangan ke gereja hanya hormat-hormat pendeta aja. Maaf ya Bapak Ibu Saudara, saya nggak butuh penghormatan itu. Saya jangan dihormat seperti itu. Secukupnya aja. Ya, pendeta lagi khotbah. Ya, saya nggak butuh itu Bapak Ibu Saudara. Secukupnya aja. Ya. Nah firman Tuhan bilang, Tuhan punya segalanya. Makanya ketika ada yang usul, cantumin dong nomor rekening. Gak usah. Tapi saya dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Kita bukan buat live streaming untuk cari duit. Kita buat live streaming untuk menciptakan atmosfer yang baru. Bagaimana orang mengawali hari, dia jumpa dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka satu hari seseorang datang. Bapak Ibu Saudara tahu ya, hari saya lupa bulan berapa itu. Ada orang yang, bukan ada orang. Saya pelayanan di satu tempat sehingga saya tidak ada di gereja. Bapak Ibu Saudara udah ibadah kan? Nah saya nggak ada, saya ada pelayanan. Tapi sebelum saya pelayanan, ada seseorang yang jumpa saya. Dia bilang begini, Pak Pendeta boleh ngobrol sebentar nggak? Oh boleh, saya pikir dia ada masalah apa gitu. Tapi tiba-tiba dia bilang begini, Pak Pendeta, bos saya lagi ada di luar negeri. Dia suruh saya cari Pak Pendeta. Ih, tumben-tumben. Dia tanya Pak Pendeta butuh apa? Ih, luar biasa sekali. Keren banget ya. Dia tanya butuh apa? Saya mau jawab, saya butuh dunia dan segala isinya. Tapi saya ingat ayat ini. Punya Tuhanlah dunia dan segala isinya. Haleluya. Saya sudah kerjakan kok selama ini. Udah nyanyi, memuji Tuhan pagi-pagi. Haleluya. Itu orang di luar sana bisa nggak bisa tidur, dia WA karyawannya. Kau pergi cari Pak Pendeta, biasanya dia ada di gereja ini. Kamu ketemu dia, tanya apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Keren banget Bapak Ibu Saudara. Waktu dia kembali ke Indonesia, kami jumpa. Dia bilang begini, Tuhan taruh sesuatu di hati saya. Dan itu saya mau saksikan Bapak Ibu Saudara. Sejauh saya melayani Tuhan, ini berkat yang luar biasa sekali. Besar sekali. Kalau saya mau cerita Bapak Ibu Saudara, nanti telepon saya, Pak Pendeta bisa pinjam duit nggak? Jadi saya nggak kasih nominal ya. Tapi pokoknya gede banget. Tapi yang mau saya cerita adalah apa? Tuhan suruh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan suruh, siapa mau gagalkan? Tuhan suruh. Haleluya. Itu kalau Tuhan suruh begitu. Jadi waktu kita memuji Tuhan, jangan asal-asalan. Haleluya. Saya senang sekali Bapak Ibu Saudara tadi memuji Tuhan, sangat ekspresif ya. Menyanyi, memuji Tuhan, wah luar biasa. Nah itu yang Tuhan cari. Kita mau kasih apa sih sama Tuhan? Coba baca Roma 12. Roma 12 ayat yang pertama. 2-3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan duitmu yang banyak. Bukan. Supaya kamu mempersembahkan hartamu yang banyak. Bukan. Supaya kamu mempersembahkan asetmu, propertimu. Bukan. Mempersembahkan apa? 2-3. Tubuhmu sebagai. Haleluya. Lanjut. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi jangan anggap remeh, kita bisa datang ibadah. Ya kadang-kadang kita nggak punya duit. Mau naik kendaraan aja nggak punya duit. Tapi saya diberkati sekali dengan beberapa orang yang luar biasa. Mereka sudah parubaya. Waktu saya ada di Temanggung, itu pagi-pagi datang cari Tuhan. Ini dia jalan dari satu kampung namanya Mungseng. Luar dari Mungseng itu ada Verboden. Seharusnya dia bisa jalan, kan dia jalan kaki. Tapi dia mutar Bapak Ibu Saudara, mutar jauh. Datang ke gereja. Lalu seorang hamba Tuhan bilang, Bapak kenapa jalan kok pakai muter? Itu kan buat kendaraan.
Dia bilang, saya latih diri dari sekarang. Nanti kalau saya punya kendaraan, saya nggak terobos aturan itu. Oh, keren juga ya. Tapi dia atur waktu, nggak pernah dia terlambat. Dia jalan kaki loh, terlambat. Justru yang terlambat ini yang sering kali bawa motor ini. Dia nggak terlambat, dia setting jalan kaki. Kenapa? Dia tahu persis, saya nggak punya yang lain. Tapi saya masih punya tubuh untuk saya persembahkan kepada Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Bukan berarti gereja nggak butuh duit ya. Butuh duit. Tapi taruh dalam hidup kita persembahan yang apa tadi dibilang? Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Apa itu persembahan? Tubuh kita ini. Makanya kalau kita sudah sampai ke gereja, setting pikiran kita. Gua di sini untuk apa ya? Udah sampai ke gereja masih mikir kapan bisa bayar utangnya. Gak bakal lunas utangnya. Hanya mikir-mikir di situ, gak bakal selesai. Tapi kalau setting pikiran, gua datang ke tempat ibadah, mempersembahkan tubuhku, Tuhan disenangkan. Gak usah pikir tentang utang kita. Semuanya lunas. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya loh satu hari, saya juga kaget ini. Satu hari datang, ada orang yang jumpa saya. Pak Pendeta boleh ngobrol sebentar? Boleh. Ngobrol-ngobrol, selesai pulang. Saya berdoa bagi buat dia, selesai pulang, dia kasih saya satu kantong kresek Bapak Ibu Saudara. Saya pikir apa isinya? Saya sampai di rumah, saya pura-pura aja diam sama istri saya. Mami, kalau misalnya kita dapat uang sekian, kita buat apa ya? Ngobrol-ngobrol panjang lebar. Terakhir, ayo kita naik mobil yuk. Saya ajak makan dulu. Ajak makan, ngobrol-ngobrol. Naik ke mobil. Mami buka ini dong, ini apa sih Bi? Istri saya buka, kaget dia. Tebal segini Bapak Ibu Saudara. Ngerti bawa apa itu? Bukan kertas catatan itu, bukan nota penagihan, bukan. Berkatnya sebanyak itu, kaget kami. Orang kan kalau kasih jumlah besar kan ditransfer ya. Ini enggak, manual. Karena orangnya enggak punya nomor saya, dia kasih gitu aja. Keren enggak Tuhan kita itu? Makanya saya enggak pernah takut Bapak Ibu Saudara. Waktu kita kebanjiran di Kresek, orang bilang, Pak Pendeta mau enggak pakai rumah kami? Bayar berapa 1 tahun? Gratis untuk hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu memuji menyembah Tuhan. Dia senangkan hati Tuhan. Nanti Tuhan bukan di mana-mana. Haleluya. Kalau ngomong begini semua pengen jadi hamba Tuhan. Pasti pengen, Pak Pendeta kapan buka itu sekolah Alkitab? Saya pengen daftar dong. Gak usah. Pokoknya kita datang ibadah persembahkan tubuh aja. Lihat bagaimana Tuhan berkati karir kita. Haleluya. Bagaimana Tuhan berkati pekerjaan kita. Asal setting pikiran kita ini. Gua datang ke sini bukan untuk nengok singersnya. Tengok siapanya lagi, pemain musiknya, WL-nya udah pasti mau lihat siapa lagi kalau bukan lihat WL, ya kan? Nanti kita mau nyanyi, nggak dengar WL sudah nyanyi yang lain, kita malah nyanyi kapan-kapan kita jumpa lagi, ya kan? Jadi lihat WL, ada panduannya buat kita. Tapi maksud saya di sini adalah setting pikiran kita. Kalau kita datang beribadah, bukan mau lihat sesama. Nanti setelah ibadah, kita bisa lihat satu dengan yang lain sambil apa di belakang sana? Pura-pura lupa lagi. Ada apa? Ada oleh-oleh dari Bali. Ada oleh-oleh dari Medland dan lain-lain sebagainya. Ya, ada oleh-oleh dari mana-mana. Makanlah sepuasnya, kita nikmati. Sambil kita ngobrol. Haleluya. Tapi fokus dulu. Kita datang ibadah untuk apa? Amin. Persembahkan tubuh. Jangan-jangan kolekte udah kagak kasih. Nyanyi pun juga asem. Gimana Tuhan mau disenangkan? Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara. Saya bukan lagi khotbah supaya Bapak Ibu kasih kolekte banyak. Enggak. Kita kembali kepada basicnya ya. Roma berapa tadi? 12 ayat 1. Kalau benar-benar kita persembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, gak usah takut penghidupan kita. Semua dijamin kok. Amin. Haleluya. Haleluya. Tunggu aja kesaksian berikutnya. Kisah Rasul 16 ayat 23. Karena ini sudah sering kali jadi Bapak Ibu Saudara baca sendiri.
Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 26. 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25, 23. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas ngapain? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Siapa yang hari ini mungkin datang melangkahkan kakimu ke tempat ibadah, tapi engkau mikir, Tuhan, apakah engkau masih ada? Persoalanku banyak. Anakku berontak, cucuku gak karu-karuan, hidup keluargaku amburadul. Aku butuh Tuhan. Tuhan, apakah engkau masih ada? Ekonomiku semakin hancur. Tinggalkan sejenak, datang setting pikiranmu. Aku persembahkan tubuhku untuk Tuhan. Dan biarkan Tuhan selesaikan. Amin. Haleluya. Ini Paulus dan Silas kan gak tahu mau ngapain lagi. Tapi mereka tahu ada satu hal yang harus mereka lakukan. Tepat seperti yang dicatat kitab Nehemia. Puji-pujian itu harus berlangsung continue. Tiap hari. Itu satu kebutuhan. Maka Paulus dan Silas hidup di dalam perjanjian baru. Tapi mereka tahu kebutuhan untuk menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Itu continue. Amin. Setiap hari. Maka mereka praktekkan. Apapun yang terjadi, gua nyanyi aja. Gak tahu mau ngapain, gua nyanyi. Allah disenangkan. Allah diberkati dengan pujian kita. Dan lihat, gempa bumi terjadi. Haleluya. Amin. Mau lihat Tuhan buat gempa bumi dalam pekerjaanmu. Tiba-tiba bukan gempa bumi apa. Tiba-tiba ada bosnya. Kamu sudah berapa lama ngontrak? Mau ngontrak seumur hidup? Ya enggak mau lah bos. Sudah besok cari rumah. Amin. Ini serius nih Bapak Ibu Saudara. Yang suka kontrak-kontrak. Yang masih jadi kontraktor. Serius ini. Tapi setting pikiran kita. Kalau kita lagi ibadah. Tubuh kita persembahkan untuk Tuhan. Haleluya. Itu settingannya. Itu kuncinya. Pendeta sekarang penjualan susah. Itu orang yang mau kasih kita berkat. Besar sekali berkatnya. Dia bilang begini, Pak Pendeta. Kalau mau lihat situasi ekonomi, gak mungkin saya bisa lakukan ini. Tapi Tuhan bicara keras. Dan saya belum kasih saja. Saya baru niat saja. Perusahaan saya diberkati luar biasa, diberkati luar biasa. Keren banget. Saya baru dengar lagi nih, kesaksian sudah lama. Ini terulang lagi di tahun 2025 ini. Haleluya. Tuhan mau memberkati kita, nggak tunggu nanti masa krisis. Nggak tunggu lagi jaya-jaya. Pokoknya Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau dia lihat tubuh kita dipersembahkan untuknya. Dia bilang, anakku kayaknya kemarin tuh kurang ya. Kasih 100 juta kayaknya masih kurang. Tambah lagi ya 200 juta ya. Tambah lagi 1 M lah. Tambah lagi 1 T ya. Amin. Ini serius Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Serius Tuhan kita ini. Karena dia memberkati orang-orang yang tahu memberkatinya. Dia memberkati orang-orang yang tahu ketika dia datang ke rumah ibadah. Untuk apa? Kita ada di zaman yang sudah semakin sulit. Kadang-kadang rumah ibadah bukan lagi tempat untuk beribadah kepada Tuhan, tapi ruang gosip. Di sini nggak ada ya. Amin. Kok amennya ragu-ragu? Emang kita tukang gosip? Enggak. Amin. Amin. Ya, ruang ibadah untuk memuji Tuhan. Pakai tubuh kita untuk Tuhan. Itu ex gembala saya, dia sudah di sorga. Dia bilang begini, kalau kalian ya berdoa ya, jangan berdoa begini. Tuhan, kalau khususnya mau doa persembahan. Biasanya kami yang doa persembahan, lalu kemudian
persembahan dijalankan. Jadi ada pegang-pegang kantong itu. Nah, ada juga jemaat-jemaat yang tidak tahu kenapa setiap kali kantong lewat mereka begini. Mereka hormat. Ya kami tahulah kalau mereka hormat begini artinya tadi jalan kaki, tidak naik kendaraan umum. Ya, mereka nggak bawa duit. Maka gembala bilang begini, kalau kalian berdoa jangan salah berdoa. Karena ada yang suka berdoa, Tuhan bagi mereka yang tidak bisa memberi, tolong mereka supaya mereka bisa memberi. Itu jangan doa begitu. Mereka datang beribadah saja, itu mereka sudah beri. Baca Roma 12 ayat 2. Saya bilang keren banget nih gembala ya. Keren banget. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi kalau kita datang beribadah, awas. Kolekte aja nggak kasih, nyanyi masih sembarangan, mending jangan datang. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Datang beribadah untuk nyenangin Tuhan. Amin. Kalau kita sudah nyenangin Tuhan, kalau Tuhan sudah berkati kita, nggak usah bawa persembahan, nggak usah pendeta teriak-teriak. Hari ini kita akan kumpul ya persembahan yang nggak perlu. Makanya di sini kan kita nggak ada kantong kolekte kan? Bapak Ibu Saudara mau maju nggak? Nggak mau maju nggak ada yang datang. Pak bangun Pak ke depan, semua orang ke depan. Nggak ada di sini. Amin. Sadar diri sendiri. Kalau mau kasih, kasih. Nggak mau kasih, yang penting kita sudah bawa tubuh ini. Tapi kalau sudah diberkati nggak kasih juga, orang sana bilang keterlaluan. Ya, saya pendeta, saya nggak cari duit Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara saksikan aja. Kami dapat duit dari mana? Ada orang bilang, buka gereja di Green Lake City ya? Iya. Itu kan perumahan mahal. Emang kenapa? Mari kita berdiri semuanya. Biar Tuhan yang ditinggikan. Amin. Haleluya.